Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Baik pemirsa, pada episode kali ini bersama saya Roro Aksnanda Valeri dari kelas 11 MIPA 4. Baik, sekarang kami kedatangan tamu dari siswi berprestasi Mandua Kota Malang, yaitu Adel. Baik, Assalamualaikum Adel. Waalaikumsalam, halo semuanya. Ya, Adel boleh perkenalan diri dulu? Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Adelia Alika Fitri. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Nah, kemarin dengar-dengar nih Adel dapet 2 prestasi bernyanyi, yaitu juara 1 menyanyi di Bintang Radio dan juara 1 menyanyi di Lomba Kreasi Karya Apresiasi Budaya. Benar banget. Kami ucapkan selamat ya Adel. Makasih banyak. Ya, kalau bernyanyi itu Adel mulai kapan sih? Kalau untuk nyanyi, Adel mulai dari kelas 3 SD gitu. Jadi dari kelas 3 SD nyanyinya otodidak. Oh, gitu. Otodidak. Jadi Adel nggak ikut les nyanyi atau apapun itu? Pernah, tapi cuma kayak bimbingan gitu aja. Berarti otodidak belajar mandiri atau didampingi oleh orang tua? Belajar mandiri dari YouTube. Oh, sama itu ya, biola juga. Iya benar. Jadi sebenarnya sebelum nyanyi itu Adel biola. Jadi biola itu dari TK. Kalau nyanyinya baru dari kelas 3. Kalau mulai ikut lomba-lomba untuk menyanyi itu dimulai dari kapan? Fun fact-nya ini, Yeah. Fun fact-nya itu sebenarnya pertama kali nyanyi karena diikutin lomba sama sekolah gitu. Oh, jadi dipilih gitu? Iya, jadi kelas 3 SD waktu itu ada lomba dan waktu itu langsung didaftarin sama sekolah karena sebenarnya Adel itu suka nyanyi dari kecil tapi nggak berani untuk tampil di depan umum gitu. Jadi waktu itu langsung diikutin sama sekolah. Dan itu membuahkan hasil ya? Alhamdulillah waktu itu juara 1. Berarti bibit-bibitnya itu udah ada dari kelas 3 SD. Iya, benar. Sama apa sih pengalaman yang paling berkesan dalam hidup Adel dalam dunia bernyanyi terutamanya? Saat ini Adel sudah mempunyai album yang bertajuk Adelia Alika dan di dalam album itu ada 6 lagu. Oh, 6 lagu. Iya, 6 lagu dan setelah merilis album itu ada single terbaru juga judulnya Bintang Hidupku gitu. Itu albumnya pada kelas berapa keluarnya? Waktu kelas 3 SMP. 3 SMP? Iya, kelas 3 SMP dan album itu juga bisa didengerin di Spotify. Wah. Bisa dicek ya teman-teman. Adelia Alika. Ya langsung aku ikutin sih di Spotify. Terima kasih. Nah, terus lomba Bintang Radio sama Karya Apresiasi Budaya itu lomba apa sih Adel? Jadi itu lomba menyanyi. Kalau yang Karya Apresiasi Budaya itu waktu itu diadakan di Mojokerto dan diselenggarakan oleh Kemdikbud dan BPK Wilayah 11. Gitu. Kalau untuk Bintang Radio sendiri itu ajang pencarian bakat penyanyi gitu dan diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Kalau dari Karya Apresiasi Budaya itu kesulitan apa yang Adel hadapi? Jadi di Karya Apresiasi Budaya ini lombanya itu penyanyi lagu daerah. Nah, satu ada lagu wajib, satunya lagi ada lagu daerah bebas gitu. Jadi terserah dari daerah mana aja. Nah, kebetulan Adel itu kan aslinya Bali dan pada saat itu lagu wajibnya adalah lagu Jawa. Jadi mungkin di sana yang kesulitannya. Jadi harus lebih mengulik lagu juga dan memahami apa arti lagu itu dan alhamdulillahnya di sini Adel juga dibimbing oleh Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki sudah membimbing Adel gitu. Jadi dari bersama Bu Kiki Adel berikan ilmu-ilmu tambahan, dikasih tahu improve-nya gimana, terus arti makna-makna lagunya apa gitu. Dan untuk lagu daerahnya adalah membawakan lagu dari Bali. Itu latihannya berapa lama sih Adel?
Kurang lebih sekitar seminggu gitu. Jadi di karya apresiasi budaya ini ada dua tahap. Yang pertama itu tahap audisi. Jadi dari audisinya ini disaring dulu. Terus setelah disaring itu setelah pengumumannya ada sekitar jeda 4 hari atau 5 hari untuk kita belajar lagu wajibnya juga gitu. Nah, selain kesusahan dalam improve di lagu Jawanya, ada lagi tidak dari kayak peserta-peserta yang lain itu kan juga pasti improve Jawanya itu juga lebih bagus daripada Adele. Nah, Adele itu menangani hal tersebut tuh bagaimana? Lebih ke fokus diri sendiri aja gitu. Jadi maksudnya improve-nya kan setiap peserta pasti banyak, dan waktu itu pada acara karya apresiasi budaya itu semua pesertanya benar-benar bagus semua, dan itu kayak rata gitu loh, rata semuanya. Jadi dari sana sebenarnya udah mental pasti kena dikit gitu ya, tapi balik lagi harus lebih fokus ke diri sendiri gitu. Jadi ya banyak latihan sama pastinya berserah ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau misalnya Bintang Radio itu kemarin kita dengar-dengar ini itu tuh pesertanya tuh kebanyakan itu anak kuliahan nih. Iya, benar. Dan notabene Adele masih SMA kelas 2. Nah, itu bagaimana dalam menghadapi hal tersebut? Apakah ada keraguan atau ketakutan tersendiri? Kalau untuk Adele sebenarnya itu kan balik lagi ke pikiran kita kan. Jadi Adele sendiri sebenarnya kalau untuk menghadapi yang hal-hal seperti itu tidak terlalu yang dijadikan beban, karena kalau misal terlalu dijadikan beban malah nanti kena ke mental Adele dan malah tidak menampilkan yang maksimal gitu. Berarti enjoy aja lah ya. Iya, enjoy. Lalu kalau untuk Bintang Radio itu kan tadi Adele bercerita nih latihannya cuma sehari dan Adele juga dalam kondisi yang kurang fit. Nah, itu Adele pada hari H improve-nya bagaimana? Itu kan juga pasti kayak latihannya bisa dibilang gak maksimal kan? Iya, benar. Jadi kalau Adele sendiri itu menanganinya karena mungkin pop Indonesia juga lagunya. Jadi lebih sering dibawakan daripada waktu yang lomba karya apresiasi budaya gitu. Jadi untuk improve sendiri Adele emang beberapa hari sebelumnya sudah menyiapkan, tapi untuk yang benar-benar latihan itu baru 1 hari sebelumnya gitu. Dan Adele juga gak bisa yang memforsir suara banget karena waktu itu kan kondisinya radang. Jadi biar suaranya dihemat untuk hari H gitu. Apalagi radang tuh tricky banget ya. Iya, bener banget. Lalu kan ada jeda ya Bintang Radio dari semifinal dan finalnya. Iya, benar. Nah, itu langsung dikatakan kalau misalnya masuk final itu pada hari itu. Iya, langsung pada hari itu. Itu bagaimana perasaan Adele dengan notabene-nya Adele baru aja radang tapi bisa dikatakan lolos ke final. Itu benar-benar gak nyangka sebenarnya. Ya itu keajaiban mungkin ya. Keajaiban karena jujur sebenarnya paginya itu masih batuk keras banget, dan alhamdulillahnya pas di panggung itu kondisi suara langsung tiba-tiba enak. Dan waktu itu juga sebenarnya kalau dibilang percaya atau gak percaya bisa lolos itu juga 50-50 karena di sana juga bagus-bagus semua pesertanya. Jadi pas dipanggil namanya untuk lolos benar-benar kaget dan bersyukur sih. Apa sih rasanya pagi-pagi itu suaranya masih batuk-batuk dan pada waktu tampil itu suaranya bisa langsung kayak bagus banget? Apakah kamu minum kayak sesuatu atau makan sesuatu? Makan kencur. Jadi waktu itu langsung makan kencur dan ya langsung alhamdulillahnya lumayan enak. Dan ya berdoa juga ya, karena di panggung itu kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu kan. Semuanya bisa kejadian di panggung kan. Jadi ya udah, yang penting adalah berdoa dan kencur ya. Nah, di Bintang Radio itu bawa lagu apa aja sih? Jadi untuk yang audisinya itu kita disuruh bawa 1 lagu bebas pop Indonesia, dan untuk di finalnya itu kan jaraknya ada sekitar 7 hari. Itu ada ketentuan lagu wajib. Jadi di sana kita bawain lagu wajib juga sama lagu bebas pilihan kita. Boleh tahu lagu bebasnya nggak? Boleh. Ada waktu itu nyanyiin Kisah Sempurna dari Mahalini. Bisa dong dinyanyiin dikit-dikit buat pemirsa dan orang-orang yang ada di studio podcast ini. Boleh. Silakan Adele. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa.
kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Terima kasih. Kalau ini mah aku yang jadi jurinya jangan langsung juara 1 sih ini. Waduh. Makasih loh ya. Kalau untuk kesulitannya sendiri waktu final sama penyisian itu apa sih? Apa ada persamaan atau perbedaannya? Pasti beda sih, karena kan kalau final itu udah disaring dan pastinya pesertanya lebih bagus-bagus semua, maksudnya rata banget. Dan saat final itu ada lagu wajibnya juga kan, jadi di lagu wajib kita harus banyak improve juga biar kita biar lebih ada yang beda gitu ya, sama pasti pressure-nya lebih tinggi di final gitu. Tapi gimana sih cara meyakinkan diri sendiri untuk bisa kayak aku bisa loh, walaupun lawan-lawan aku ini anak kuliahan semua. Selain kayak berdoa dan meyakinkan diri itu, apakah ada kayak cara khusus bagi Adele dengan lomba-lomba yang sebelumnya pernah Adele ikuti juga? Kalau untuk cara khususnya sebenarnya kayaknya semua penyanyi ngelakuin deh kayaknya. Jadi yang penting itu kita latihan kan, karena dari latihan itu kita bisa mengukur kemampuan kita gitu kan, lebih meyakinkan diri kita gitu. Jadi sebelum itu pasti latihan, dan kalau udah mendekati urutan tampilan itu nggak terlalu yang banyak latihan, lebih fokus ke berdoa, lebih fokus ke diri sendiri aja untuk yakinin gitu. Gitu sih. Keren banget sih Adele. Kalau untuk pesan dan kesan di kedua lomba ini apa? Pastinya banyak banget pengalaman-pengalaman baru, teman-teman baru yang bisa saling sharing tentang dunia musik khususnya. Dan menurut Adele ini bisa menjadi pengalaman yang bisa Adele gunakan untuk kedepannya gitu. Jadi bisa untuk kedepannya kan saat ini pasti banyak beberapa kekurangan-kekurangan, dan kekurangan itu bisa Adele benarkan di kemudian hari gitu. Kalau harapan Adele untuk penyanyi di kemudian hari apa? Atau sudah ada kayak tujuan-tujuan untuk kedepannya itu mau ikut lomba apa atau apa? Bagaimana? Mungkin untuk tujuan-tujuannya pastinya bisa mengikuti lomba-lomba yang skalanya lebih besar lagi seperti nasional, internasional kayak gitu, dan lebih banyak berkarya lagi gitu. Untuk harapan untuk musisi-musisi di luar sana pasti banyak banget yang berprestasi, dan menurut Adele terus asah kemampuannya dan jangan pernah menyerah gitu. Jadi walaupun kita sekarang mengalami kegagalan, tapi kedepannya pasti ada dari kegagalan tersebut menjadi keberhasilan untuk kita gitu. Keren Adele, baik. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Mungkin itu saja, dan semangat terus. Semangat juga ya Adele sekolahnya. Makasih. Baik pemirsa, sekian podcast pada episode kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat.